Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya guys, Hammer Official. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai usaha guys, mengenai usaha dan juga video ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang ingin membuka usaha. Tapi di video kali ini saya membuat judul yaitu fasilitas kamar berupa lampu tidur dengan berbahan paralon. Nah, kali ini pun saya tidak sendirian guys. Saya juga memiliki kawan-kawan yang akan memberikan motivasinya mengenai bidang usaha kepada kawan-kawan semua. Nah, yang pertama kawan saya yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trina Pertasari dari kelas SIM 1701. Ya, oke. Tadi yang kedua kawan saya Nyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Nama saya Dwi Nandasaria Rahab, NPM 1711006 dari kelas SIM 1701. Ya, seterusnya kawan saya yang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviana Nasution. Saya dari kelas SIM 1701. Iya, itulah tadi kawan-kawan saya yang sudah memperkenalkan diri guys. Iya, di sini kita tidak usah berlama-lama guys ya, karena kawan-kawan pasti sudah penasaran video apa sih yang akan dijelaskan atau diterangkan oleh kawan-kawan kita ini. Ya, terlebih dahulu guys, sebelum lanjut, cobalah untuk subscribe di bawah ini guys, and like supaya berlangganan guys, karena subscribe itu gratis guys, tidak merugikan siapapun, dan juga bakalan termotivasi untuk kawan-kawan yang lainnya guys. Mana tahu kita bisa membuatkan video yang bermanfaat lagi guys untuk kawan-kawan semuanya. Dan juga komen di bawah ini guys jika perlu apa itu, yang penting dia mengenai usaha. Oke guys, kita lanjut. Oke. Nah, latar belakang dari judul mini project kami antara lain, zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan permasalahan bagi orang tua karena anak zaman sekarang yang akan sulit tidur jika keadaan lampu menyala, ataupun kalau misalnya lampunya mati, mereka juga jadi ketakutan dan berujung mereka tidak bisa tidur. Mereka akan lebih memilih tidur dengan lampu yang menyala. Padahal jika kita tidur dengan lampu yang menyala, itu akan mengganggu melatonin. Melatonin itu apa? Melatonin itu berfungsi membantu mengatur tidur yang lebih nyenyak, mood yang lebih baik, serta meningkatkan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, kami kelompok 5 mendapatkan suatu ide atau solusi dengan menggunakan lampion yang sering dikenal dengan lampu tidur untuk lebih menyamankan anak-anak ketika mereka ingin tidur. Tidak hanya itu, lampu tidur juga bisa dipakai untuk sebagai hiasan kamar, ataupun bisa diberi hadiah untuk sebagai kado untuk ya teman-teman ataupun anak-anak lain. Kami juga membuat dengan bentuk yang sangat beragam, yang sangat menarik untuk anak-anak, untuk mereka lebih nyenyak dan lebih aman, merasa aman untuk tidur. Tujuan kami membuat mini project ini adalah untuk memperkenalkan lampu tidur kepada masyarakat, juga menjelaskan manfaat pada lampu tidur, manfaatnya apa, fungsinya gimana, terus bagus tidak untuk kesehatan gitu. Lalu kami memaparkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan, manfaat dan kegunaannya. Kami harapkan dari proposal mini project kami ini, fasilitas kamar berupa lampu tidur berbahan paralon
Ini mempunyai manfaat bagi pembacanya. Di antara lain, dapat menambah pengetahuan pembaca tentang lampu tidur. Membantu pembaca dalam hal ini untuk menjadikan lampu tidur sebagai sarana dan dalam proses pembelajaran di bidang studi kewirausahaan. Nah, kalau kita punya project ataupun project besar ataupun seperti kami project mini project, kita harus memiliki yang namanya manajemen bisnis. Manajemen bisnis ini ada beberapa hal yang harus diikutsertakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu fungsi manajemen, jenis manajemen, dan unsur manajemen. Agar bisnis dapat berjalan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, di antaranya fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada beberapa ya. Ada perencanaan atau planning, terus ada pengorganisasian atau organizing, pengarahan, ada juga pengendalian, controlling, ya seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat mini project ataupun yang project yang big project yang besar gitu kan, kalian wajib memiliki fungsi project, fungsi manajemen. Wajib memiliki itu. Karena kalau tanpa adanya manajemen, planning mini project yang kalian buat itu nggak akan lancar gitu. Terutama kalian harus punya planning ya. Kalau memang kalian nggak punya planning, kalian nggak akan bisa melakukan mini project. Organisasi juga sangat penting. Karena project itu tidak bisa dibuat oleh satu orang saja. Wajib harus berkelompok. Dan kalian juga bisa minta pendapat dari teman sekelompok kalian bagaimana lebih bagusnya gitu. Pengarahan. Pada tahap ini, setiap anggota tim idealnya sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan demi mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian atau controlling. Agar setiap proses dalam manajemen berjalan optimal sesuai dengan rencana, maka perlu diberlakukan fungsi pengendalian. Umumnya fungsi pengendalian meliputi 4 kegiatan, yaitu untuk menentukan standar prestasi, mengukur presentasi yang telah dicapai, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, serta melakukan perbaikan apabila ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Nah, jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen ada beberapa nih. Yang pertama, manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan ini, kalian itu harus mengatur bagaimana keuangan perusahaan, dari itu laba, modal, berapa yang harus kalian dapatkan, dan berapa yang harus kalian keluarkan. Jangan sampai kalian rugi ya. Lalu, yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Ini tuh paling penting gitu kan. Kalau memang gak ada manusianya, kalian tuh gak akan bisa ngelakuin mini project gitu. Karena pada dasarnya manusia yang memegang kontrol unsur-unsurnya, unsur lainnya seperti uang, material, atau bahan. Itu manusia yang menentukan. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajemen operasional dapat membantu untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sehari-hari berjalan sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku. Yang keempat, manajemen pemasaran. Agar produk kita bisa sampai ke tangan pengguna atau ke tangan konsumer, kita membutuhkan pemasaran. Melalui apa? Misalnya nih, kita melakukan pemasaran melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter, sosial media, segala macam. Itu bisa kita melakukan pemasaran. Agar apa? Agar produk yang kita jual ataupun yang kita tawarkan itu laku di pasaran dan mereka tahu ini tuh fungsinya untuk apa. Gitu. Ya baiklah, itu adalah tadi teman saya membacakan materinya, dan kini saya akan menyambung materi yang dibacakan teman saya tadi. Nah, sampai di unsur manajemen. Unsur manajemen ini terbagi
beberapa unsur. Pertama, manusia atau human. Tidak berlebihan rasanya menyebut sumber daya manusia sebagai unsur terpenting dalam menjalankan bisnis. Ya, itu sangat penting karena sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan, apalagi yang namanya bisnis. Tanpa daya manusia, perusahaan tidak dapat menentukan tujuan dan menyusun rencana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah dia kalau tanpa adanya manusia. Manusialah yang memegang kontrol terhadap unsur-unsur lain dalam bisnis. Setelah manusia, ada juga bahan atau material. Ada dua jenis bahan dalam unsur bahan, yakni bahan setengah jadi dan bahan yang sudah jadi. Tanpa adanya bahan, bisa dipastikan Anda akan kesusahan untuk menghasilkan produk yang hendak dijual. Seluruh rencana yang disusun dapat menjadi percuma dan menghambat perusahaan mencapai tujuan yang tidak tercapai. Kalau tidak ada bahan, ya mau gimana, apa yang harus diolah gitu. Setelah bahan, ada juga uang atau money. Sejak awal mendirikan usaha, yang pastinya kita harus memiliki modal, ya kan? Selain sebagai alat tukar, uang juga dapat berfungsi sebagai alat penukar nilai dari bahan yang kita jual atau bahan jadi yang sudah kita jual. Keberhasilan suatu kegiatan atau penjualan bisa diukur berdasarkan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Nah, ini uang ini sangat berpengaruh kali dalam usaha bisnis kita ini, apalagi untuk modal itu. Karena perusahaan tanpa modal itu nggak jadi perusahaan, karena adanya modal. Makanya dia terbentuk perusahaan. Uang ini sangat berpengaruh memang. Seterusnya, mesin. Mungkin sudah mempunyai bahan yang diperlukan untuk membuat produk. Namun, proses produksi bisa terhambat apabila tidak memiliki mesin. Iya, memang betul. Sedangkan kita yang pergi kerja aja tanpa kendaraan aja bisa terhambat. Apalagi namanya bisnis, perusahaan yang besar. Perlu diingat pula bahwa dalam hal ini, mesin tak hanya terbatas pada mesin-mesin pabrik untuk menghasilkan produk barang. Mesin seperti komputer, printer, hingga mesin fotokopi itu sangat dibutuhkan. Dan juga memiliki nilai penting dalam proses bisnis. Itu tadi mesin. Seterusnya ada metode atau methods. Unsur satu ini membuat kita dan tim untuk menjalankan setiap proses manajemen secara efektif dan efisien. Karenanya, Anda perlu menentukan metode terbaik untuk diterapkan di perusahaan. Ya, setiap perusahaan itu, apapun rancangan produksinya pasti harus ada metode supaya terjalan dengan efektif dan efisien. Seterusnya, pasar. Di unsur pasar ini atau market, sebagus apapun kualitas produk yang diciptakan, hal tersebut akan percuma apabila tidak ada namanya demand atau pasar yang memadai. Pasar ini sangat dibutuhkan juga, sangat dibutuhkan kali. Apalagi kita menjual barang itu kemana gitu, kalau tidak ke pasar. Dan juga kita itu bisa menjualnya melalui online. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi online yang sudah beredar di Android kita. Itu sebagai bahan pendukung buat kita itu loh. Bagaimana supaya produk kita ini dikenal oleh orang-orang banyak gitu. Itu dia tadi mengenai unsur-unsur manajemen. Seterusnya mengenai anggaran.
dalam pembuatan suatu keterampilan yang sederhana dan juga bermanfaat bagi setiap pengguna. Bagi setiap pembuat usaha seperti kami nih, kami merancang sebuah usaha yang berupa lampu hias atau lampu tidur yang berbahankan paralon. Mengenai anggaran untuk pembuatan ini itu terbagi dari 7 bahan. Yang pertama itu pipa VPC atau paralon itu sendiri. Kalau untuk usaha itu pasti membutuhkan banyak kan gitu. Kan nggak mungkin kita butuhnya cuma satu, nggak mungkin, pasti banyak. Kalau diperkirakan satu PVC itu sepanjang 5 meter itu seharga 50.000. Tapi kalau untuk pribadi seperti untuk keterampilan anak sekolah, ini nggak usah beli satu ini. Kalau ada pun PVC-nya di rumah gitu, bahan bekas itu aja yang diolah. Kalau untuk pribadi tidak memerlukan membeli yang panjang-panjang itu kan gitu. Jadi itu tadi kalau untuk usaha yang pastinya membutuhkan sangat banyak. Seterusnya ada lampu serah mau warna-warni gitu. Yang jelas dia harus ukuran 5 watt. Nah, untuk lampu ukuran 5 watt itu seharga kisaran 20.000. Setelah lampu warna juga membutuhkan kabel. Tanpa kabel nggak mungkin lampu itu menyala gitu. Iya, tadi kabel. Kita itu membutuhkan kabel itu untuk 1 unit lampu itu atau yang sudah jadi itu perkisaran 1 meter kabel. Bisa kisaran seharga 2.000-an lah kalau untuk sekarang ini. Seterusnya ada stang lampu. Stang lampu itu sarang atau dibilang sarang untuk lampunya itu sendiri gitu, biar supaya lampu itu dapat menyala gitu, ketat di sarang itu perkisarannya harganya 5.000 juga kemungkinan. Dan seterusnya colokan lampu untuk sekarang ini kisaran harga juga 5.000 gitu. Terus kita juga membutuhkan baut atau mor yang ukuran 1,5 inci. Kenapa kita membutuhkan itu? Karena itu untuk mengganjal tiang dari pipa tersebut agar pipa itu bisa disangkutkan gitu sebagai bahan untuk hiasan di dinding kamar lah gitu. Terus ada cat pilox. Kawan-kawan boleh memilih cat pilox berwarna apa saja sih gitu, sesuai keinginan lah gitu. Tapi kalau untuk usaha besar itu yang pastinya banyak macam warna yang akan ditampilkan untuk produk dia gitu, agar produk itu menarik. Nah, itu mengenai anggaran. Dan seterusnya akan disampaikan oleh kawan-kawan kami yang berikutnya. Oke, tetap tonton video ini, jangan di skip. Oke. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa itu branding. Branding ialah sebelum memahami arti branding, Anda perlu mengetahui pengertian merek atau brand terlebih dahulu. Merek adalah nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lainnya dari sebuah produk atau jasa yang membedakan dari yang lain. Oleh karena itu, branding adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. 4 unsur dalam branding yaitu misi dan visi. Misi dan visi adalah fondasi dari merek
Anda. Logo adalah wajah dari sebuah merek. Jargon yaitu menciptakan citra visual pada sebuah merek, tetapi Anda perlu membuatnya lebih hidup dengan tutur kata. Selanjutnya, website. Dulu Anda dapat menampilkan citra merek dengan pamflet, billboard, dan iklan televisi. Namun era digital mengharuskan setiap bisnis untuk memiliki situs resmi. Apabila tidak, usaha Anda tidak akan terkenal. Untuk manfaat website selanjutnya, apa itu strategi branding? Ketika menjalankan sebuah bisnis, tentunya Anda ingin brand Anda memiliki masa depan yang sama dengan merek-merek di atas, sesuai terhadap produk secara positif oleh penggunanya. Agar bisa merealisasikan, Anda perlu strategi branding, yaitu rencana jangka panjang untuk membangun image yang dapat bertahan lama. Contoh usaha merek branding yang kami pakai kali ini yaitu fasilitas kamar berupa lampu tidur berbahan paralon. Di sini saya ingin menjelaskan tentang SWOT analisis. Jadi apa itu SWOT analisis? Kata SWOT berasal dari kata strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threats yaitu ancaman. Biasanya sebelum kita melakukan analisis pemasaran, terlebih dahulu kita harus melakukan SWOT analisis terlebih dahulu. Namun, di dalam SWOT analisis ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Yang termasuk di bagian internal yaitu kata strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan. Dan kemudian yang termasuk di dalam bagian eksternal yaitu opportunities yaitu peluang, threats yaitu ancaman. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian internal dan eksternal tersebut? Internal, yang dimaksud dengan internal yaitu di dalam. Maksudnya di dalam yaitu diri kita, produk kita, perusahaan kita. Jadi apa saja kekuatan atau kelebihan dari produk kita dan kelemahan dari produk kita. Kemudian bagian eksternal. Eksternal itu yaitu di luar dari produk kita, berarti tempat pemasarannya, bagaimana peluang dari tempat pemasaran tersebut dan ancaman dari tempat pemasaran tersebut. Nah, apabila SWOT ini dimasukkan ke dalam bentuk koordinat, dia akan menjadi seperti ini. Di dalam koordinat terdapat dua sumbu, yaitu X dan Y. Ini termasuk sumbu X dan ini termasuk sumbu Y. Ini positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Ini bagian internalnya dan ini bagian eksternalnya. Nah, dengan bentuk koordinat ini, kita bisa tahu bagaimana posisi di produk kita atau di perusahaan kita dan apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Di dalam koordinat terdapat kuadrat, dan di SWOT analisis ini terdapat 4 kuadrat, yaitu kuadrat pertama, kuadrat kedua, kuadrat ketiga, dan ini kuadrat keempat. Nah, apabila kita berada di kuadrat pertama, yaitu ada opportunities dan strength, yaitu kelebihan. Jika kita berada di posisi pertama ini, berarti di sini peluang di tempat pemasaran kita baik, produk kita baik, maka apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita ambil yaitu kita harus agresif. Maksudnya agresif apa? Kita harus melakukan promo besar-besaran. Bagaimana cara kita mempromosikan barang kita agar tetap lebih diterima lagi oleh masyarakat. Apabila kita berada di kuadrat kedua, itu ada strength yaitu kelebihan dan threats ancaman. Di sini produk kita bagus, tapi tempat pemasaran kita buruk. Maka langkah yang harus kita ambil yaitu diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Perbedaan produk kita dengan yang lain. Bagaimana cara kita membuat produk kita itu lebih menarik dari produk di luar sana. Kemudian ada kuadrat ketiga. Jika posisi perusahaan kita berada di kuadrat ketiga, itu ada threat, ancaman, dan weakness, yaitu kelemahan. Di sini pemasarannya
buruk, produk kita juga buruk, biasanya hampir rata-rata perusahaan itu memilih langkah prinsip, yaitu menetap. Kemudian apabila kita berada di kuadran keempat, itu ada weakness, yaitu kelemahan, dan opportunities, yaitu peluang. Di sini produk kita lemah, buruk, tapi pemasarannya baik. Langkah apa yang harus kita ambil? Yaitu turn around, yaitu kita harus berbalik arah, tengok produk kita bagaimana, kita perbaiki produk kita. Nah, itu yang dimaksud dengan SWOT analisis. Nah, pada makalah kami kali ini, kami membuat lampu tidur berbahan paralon. Biasanya orang tidur ada yang bisa menggunakan lampu menyala, ada yang tidak bisa menggunakan lampu menyala. Tapi tanpa kita ketahui, apabila kita tidur menggunakan lampu yang menyala, itu dapat mengganggu melatonin kita. Nah, apa itu melatonin? Melatonin itu hormon yang ada di dalam tubuh kita yang membuat tidur kita lebih nyenyak, sehingga dapat menjaga kekebalan tubuh kita. Sehingga apabila kita tidur dengan lampu yang tetap menyala, itu dapat merusak kesehatan kita. Nah, dari permasalahan tersebut, kami memiliki solusi dengan mengeluarkan produk lampu tidur berbahan paralon. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari lampu tidur tersebut? Yang pertama, kelebihan dari lampu tidur ini, dengan adanya lampu tidur ini, itu dapat membantu menjaga kesehatan kita. Yang kedua, bahan dari lampu tidur ini itu memiliki bahan yang tidak sulit untuk dicari. Yang pertama, dan harganya terjangkau, sehingga uang yang harus kita keluarkan untuk membuat lampu tidur ini masih dapat kita jangkau. Yang kedua yaitu kelemahan dari lampu tidur ini. Lampu tidur ini bukan merupakan bahan pangan yang setiap hari harus dicari oleh masyarakat. Jadi kemungkinan untuk menjual setiap hari itu kecil, tapi di sini kami punya solusinya, yaitu dengan mengeluarkan atau meluncurkan produk yang lebih menarik dari yang lain, sehingga kemungkinan besar untuk penjualan di pasaran itu jauh lebih baik. Dari produk kami ini, kami mempunyai kesimpulan jika lampu tidur berbahan paralon ini dijadikan sebuah bisnis, maka bisnis tersebut merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Karena lampu tidur berbahan paralon ini memiliki bahan yang terjangkau, namun banyak memiliki keuntungan apabila dijadikan bisnis. Sekian dari penjelasan tentang SWOT analisis dari saya dan kesimpulan dari makalah kami dan produk yang kami buat di makalah tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu loh tadi video kita yang sudah diterangkan oleh kawan atau teman-teman kita yang menyempatkan waktunya untuk kita semua guys, untuk kawan-kawan yang melihat video ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kita, kawan-kawan kita, dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya yang melihat video ini guys. Oke, jika ada kekurangan kata-kata ataupun kurang memahami kami dengan bahan-bahan atau materi yang kami persiapkan, kami mohon maaf juga guys, karena manusia itu ada yang namanya kesilapan dan juga kekurangannya guys. Oke guys, oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan komen di bawah ini guys, dengan komentar yang positif ya, saya jangan yang negatif. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.